Oke, langsung aja kita bahas ya. Ada satu pertanyaan gede banget nih di dunia energi. Di tengah gempuran energi terbarukan, nasib batu bara ini gimana sih? Bakal hilang gitu aja? Pasti sering dengar kan kalau zaman batu bara tuh udah mau tamat. Tapi, apa iya ceritanya sesimpel itu? Nah, di sini kita bakal coba bedah. Jangan-jangan ada sisi lain yang lebih rumit dari yang kita kira. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih batu bara ini susah banget buat digantiin? Kekuatannya tuh udah terbukti ratusan tahun loh. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba lihat, batu bara itu stabil, ya kan? Nggak peduli cuaca mau gimana dia jalan terus. Harganya juga relatif lebih miring, dan teknologinya, wah udah kita kuasai banget. Makanya dia bisa jadi andalan buat pasok listrik skala besar yang konsisten. Ini jadi fondasi buat industri dan ekonomi, apalagi buat negara-negara yang lagi berkembang pesat. Sekarang, kita masuk ke konsep yang penting banget. Namanya daya beban dasar atau base load power. Gampangnya gini deh, anggap aja ini detak jantungnya jaringan listrik. Dia harus terus berdetak 24/7, gak boleh berhenti. Nah, batu bara karena bisa nyala terus-menerus tanpa henti, ya dialah yang selama puluhan tahun ini jadi tulang punggungnya, yang ngejaga detak jantung itu tetap stabil. Dan coba lihat angka ini, 33%. Ini luar biasa sih. Walaupun energi terbarukan lagi ngetren banget dan tumbuh pesat, ternyata sepertiga listrik dunia itu masih dari batu bara. Ini nunjukin betapa dalamnya kita semua masih bergantung sama si emas hitam ini. Tapi, ceritanya nggak cuma sampai di situ. Tentu aja ada sisi sebaliknya. Ada tekanan-tekanan kuat yang seolah-olah lagi dorong batu bara keluar dari permainan. Yuk kita lihat tantangan-tantangannya. Nah, ini nih visualisasi pertarungannya. Kelihatan jelas kan? Di satu sisi, ada keunggulan batu bara. Dia andal dan ekonomis. Tapi di sisi lain timbangan, bebannya berat banget. Ada isu emisi CO2, ada tekanan kebijakan iklim global, terus biaya energi terbarukan makin murah aja. Belum lagi teknologi baterai yang makin canggih. Jadi persaingannya makin ketat, bener-bener kayak tarik tambang. Dan kutipan ini ngena banget. Intinya, ini bukan lagi sekedar soal teknologi atau hitung-hitungan untung rugi. Ini udah jadi pertarungan politik dan regulasi. Desakan global buat nurunin emisi itu jadi faktor penentu utamanya. Dan mau nggak mau, batu bara ada persis di tengah-tengah badai ini. Jadi, kesimpulannya batu bara bakal kalah, gitu? Tunggu dulu. Kayaknya jawabannya nggak sesimpel itu. Coba kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita akan lihat gimana masa depan batu bara itu mungkin beda banget dari yang kita duga. Nah, ini dia poin utamanya. Masa depan batu bara itu bukan soal hilang atau dihapus, tapi soal transformasi. Dia nggak akan lenyap besok pagi, tapi dia bakal dipaksa buat berubah, beradaptasi, dan nemuin peran baru di panggung energi global yang udah beda. Terus transformasinya gimana? Nah, di sini ada 3 jalan utamanya. Pertama, dibikin lebih efisien. Jadi, ada pembangkit listrik jenis baru yang bisa hasilin energi sama banyaknya, tapi dengan bakar batu bara lebih sedikit. Hemat kan? Kedua, ada yang namanya carbon capture. Anggap aja ini filter raksasa yang super canggih buat nangkap emisi CO2 biar gak lepas ke udara. Dan yang ketiga, co-firing. Artinya batu baranya dicampur sama bahan bakar lain yang lebih bersih, kayak biomasa, biar jejak karbonnya jadi lebih kecil. Artinya apa? Ini perubahan yang fundamental banget. Peran batu bara itu bergeser. Dia bukan lagi jadi raja sumber listrik utama. Posisinya turun jadi pemain pendukung yang lebih spesifik, lebih khusus, misalnya untuk industri kayak baja dan semen, yang emang susah kalau cuma ngandelin listrik murni. Jadi perannya lebih kecil, tapi di sisi lain lebih bersih. Tapi ya, transisi ini nggak gampang. Ini tuh kayak juggling. Kita harus menyeimbangkan banyak hal sekaligus di level global. Bayangin aja, di satu sisi permintaan listrik di negara berkembang terus naik gila-gilaan, di sisi lain ada desakan target iklim. Belum lagi kita harus mikirin nasib jutaan pekerja tambang dan juga ekonomi negara-negara yang hidup dari ekspor batu bara. Ini benar-benar persimpangan yang rumit antara teknologi, ekonomi, dan bahkan geopolitik. Jadi, intinya begini, batu bara itu nggak akan hilang besok. Tapi, perannya di dalam sistem energi kita lagi berubah secara besar-besaran. Dan perubahan ini sifatnya permanen. Era di mana dia jadi penguasa tunggal mungkin udah lewat. Tapi ceritanya belum selesai. Ceritanya cuma lagi ditulis ulang. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kalau kita lihat semua faktor ini, kira-kira sumber energi apa yang akhirnya bakal jadi jawara di masa depan? Apakah 100% energi terbarukan? Atau mungkin nuklir yang bakal bangkit lagi? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang baru yang bahkan belum kita bayangkan sekarang? Coba deh direnungkan.